Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arismatul Mauliah, NIM 19505100100. Saya dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai pelaporan keuangan akuntansi syariah. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pelaporan keuangan akuntansi syariah. Pada dasarnya kegiatan pelaporan keuangan dilakukan dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan pengguna sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan seperti pemilik atau yang dinamakan dengan investor, calon pemilik dan calon kreditur dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengertian pelaporan keuangan akuntansi dilihat dari dua pengertian, yaitu secara umum dan secara berdasarkan syariah. Nah, secara umum itu pelaporan keuangan akuntansi menurut MC Kinon dalam Jafar et al. Yang menjelaskan bahwa pelaporan keuangan adalah suatu proses di mana perusahaan mengkomunikasikan atau informasi bisnis kepada pemangku kepentingan atau pihak luar. Nah, sedangkan berdasarkan syariah itu pelaporan keuangan tidak hanya berorientasi kepada maksimal laba saja, akan tetapi membawa pesan moral dalam menstimulasi perilaku etis dan adil terhadap semua pihak dan tidak jauh beda dengan pelaporan keuangan model akuntansi konvensional atau yang sering umum dipakai. Nah, apa sih pengertian pelaporan keuangan akuntansi berdasarkan syariah? Nah, yaitu adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan entitas syariah mulai dari identifikasi suatu peristiwa atau transaksi sampai pengungkapan informasi keuangan dan informasi bisnis lain yang diperlukan pengguna sesuai dengan syariah Islam. Nah, dalam kegiatan pelaporan keuangan akuntansi syariah sendiri ini akan menimbulkan atau berhubungan dengan laporan keuangan akuntansi syariah. Nah, laporan keuangan akuntansi syariah sendiri adalah suatu laporan keuangan yang mencatat keuangan berdasarkan ketentuan syariah, seluruh kejadian keuangan di masa lampau, artinya kejadian yang sudah berlalu berdasarkan asumsi-asumsi tertentu dan bukti-bukti pendukung yang akurat dan dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip laporan keuangan akuntansi syariah. Nah, laporan keuangan akuntansi syariah dan sekarang ini sudah semakin berkembang, baik material laporan keuangan dan ketentuan standar perlaporannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan pihak yang berkompeten, baik skala nasional maupun internasional, sehingga laporan keuangan akuntansi syariah ini sudah bersifat umum sesuai dengan yang berlaku sekarang. Nah, selanjutnya adalah tujuan pelaporan akuntansi. Di sini saya membagi menjadi dua, yaitu menurut SAK Syariah dan juga menurut APB Statement nomor 4 atau konvensional. Nah, tujuan umum dari pelaporan akuntansi syariah ini tidak jauh beda dari pengertiannya, yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, tujuan pelaporan akuntansi menurut SAK Syariah dalam KDPPLKS yang dikeluarkan adalah 1. Mengingatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua adalah informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah secara informasi, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga adalah informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Selanjutnya adalah informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah
temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, adapun menurut Sofyan Syafri Harahap menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam APB statement nomor 4 adalah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tujuan khusus yang menyajikan laporan mengenai posisi keuangan, hasil usaha perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan GAAP. Yang kedua adalah tujuan umum, memberikan informasi mengenai sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, serta informasi relevan. Dan yang terakhir adalah tujuan kualitatif yang berisi tentang relevansi, understandability, verifiability, neutrality, timelines, comparability, dan completeness. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dan lebih jelasnya teman-teman bisa menyimak di makalah yang telah dibagikan oleh kelompok 10. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.